Di tengah perjuangan seorang Laura Anna mencari keadilan, kemarin publik justru dikejutkan kabar dirinya pergi untuk selama-lamanya. Tersiar begitu cepat, duka seketika mewarnai hati banyak orang. Bagaimana tidak, dalam kondisi sakit, Laura selalu tunjukkan tekad yang begitu teguh. Sontak, hal tersebut buat publik bertanya-tanya, apa penyebab meninggalnya Laura yang nampak tiba-tiba? Tanggapi kepergian Laura, ayah dari Gaga sampaikan ucapan bela sungkawa. Diketahui, Gaga menjadi supir naas yang diduga jadi penyebab kecelakaan mobil hingga berakhir Laura alami lumpuh. Seketika keluarga dan kerabat pun kian terpukul. Seperti apa suasana sebelum jenazah Laura dikremasi pada hari ini 16 Desember 2021. Sebelum Laura tiada, diketahui ia baru saja bertemu dengan Denny Sumargo. Mulai dari membuat konten bersama hingga berbincang panjang lebar. Siapa sangka kabar mengejutkan itu pun datang pada pagi harinya. Sempat menggendong Laura dan berikan dukungan agar dirinya sembuh, tak heran ia pun begitu terkejut atas kepergian Laura. Bukan hanya Denny, rasa kehilangan para selebriti kian terasa di hati Deddy Corbuzier. Berikan bantuan finansial ratusan juta rupiah. Siapa sangka Laura justru mempunyai niat mulia untuk penggunaan uang tersebut. Lantas seperti apa duka Denny dan Deddy atas kepergian Laura? Memang perjuangan Laura untuk melawan penyakit yang dideritanya bukan hal mudah. Namun semangatnya bagai api yang tak pernah padam. Meskipun 2 tahun dirinya menderita spinal cord injury, tapi ia selalu percaya dirinya bisa sembuh. Jalani sederet pengobatan dari modern sampai tradisional. Seperti apa upaya pengobatan yang pernah dijalani oleh Laura? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari selebgram cantik edelenyi Laura Anna atau yang akrab dipanggil Laura Anna. Ia dinyatakan meninggal dunia Rabu 15 Desember 2021 kurang lebih pukul 9 pagi. Menderita lumpuh akibat kecelakaan tragis bersama mantan kekasihnya Gaga Muhammad pada Desember 2019 silam. 2 tahun perjuangan Laura untuk sembuh akhirnya harus berakhir. Usai dibawa ke rumah duka di Jakarta Utara, rencananya hari ini jenazahnya akan dikremasi. Lantas apakah yang menyebabkan meninggalnya Laura? Apa yang dipinta? Laura lagi ngeluh, mukanya kagak ada ngeluhnya tuh anak tuh. Mungkin kalau kronologi kenapa dan bagaimana Laura itu
saya lebih baik serahkan ke keluarganya sih. Ngeluh sakit ada beberapa kali ngeluh sakit dia ketika dia minum obat gitu, terus kayak butuh madu lagi karena memang obatnya agak pahit gitu. Dan ngeluh sakit ya memang kalau kan karena memang Laura kan duduk juga sulit ya guys. Jadi beberapa kali memang dia ngeluh sakit waktu itu, tapi tetap ceria gitu dan nggak ngeluh banget. Sempat dibawa ke rumah sakit dulu Kak jadi Laura tuh jam 7 mengeluhkan sakit gitu. Habis itu jam setengah 8 langsung dibawa ke rumah sakit dan 9 lewat langsung sudah mengembuskan napas lagi. Dia tuh ada GERD. Jadi karena Karena GERD-nya itu ya karena pikiran juga mungkin. Dia dari dulu emang udah asam lambung. Karena dia pemikiran anaknya. Jadi kalau udah stres dikit pasti GERD-nya kambuh. Sempat di rumah sakit keterangan dari dokter apa? Kalau itu aku kurang tahu sih, aku nggak tahu lebih detailsnya gimana. Cuman yang jelas aku dengar dari keluarga emang karena ada komplikasi lainnya. Tanggapi kabar kepergian Laura, keluarga Gaga diwakili oleh sang ayah menyampaikan ucapan bela sungkawa. Memang, dulu dua keluarga pernah menjalin hubungan baik hingga laka naas pun terjadi. Kini Gaga telah mendekam di balik jeruji besi lantaran diduga menjadi penyebab utama kecelakaan yang menimbulkan korban luka berat. Lantas seperti apa bentuk empati keluarga Gaga atas kepergian Laura Anna? Saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara Laura Anna Idalenyi ke pangkuan Tuhan. Semoga dia ditempatkan oleh Tuhan di dalam surganya, dan kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran menerima semuanya. Dia tuh kan sering banget duduk ya guys, 2 tahun terakhir ini memang selalu duduk. Ada apa namanya, dekibitus, apa ya namanya? Iya itu, jadi untuk duduk itu sakit banget. Itu sih yang dikeluhkan setiap dia duduk, kecewa banget lah ya. Karena menurut gua sekecewa apa ya guys? Gimana ya, intinya tanggung jawab sih. Gue adalah pria yang diajarkan oleh orang tua harus bertanggung jawab, apalagi kepada orang yang dicinta. Tapi kalau ketika seperti ini kejadiannya memang kecewa banget. Kepergian Laura secara tiba-tiba di tengah perjuangannya untuk mencari keadilan tentu membuat kaget banyak orang. Seakan tak percaya, Denny Sumargo syok dengar kabar meninggalnya Laura. Lantas seperti apa pertemuan yang dilewati Densu dengan Laura sebelum akhirnya Laura berpulang untuk selamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sehari sebelum kepergian Laura, diketahui ia baru saja bertemu Denny Sumargo di kediamannya. Berbincang dalam pembuatan konten, berlanjut keduanya saling berbagi cerita hingga larut malam. Tepat saat Laura hendak pulang usai berkeliling, Denny Sumargo menggendongnya dan memberikan semangat hingga berjanji akan mengajaknya keliling Indonesia ketika sudah sembuh. Tak heran mendengar kabar wafatnya Laura, Denny Sumargo seakan tidak percaya dan syok.
semalam. Jadi semalam itu dia ke tempatku. Dia sebenarnya udah janjiannya itu udah lama, sekitar 9 hari yang lalu. Tapi dia bilang, Kak aku mesti kesini dulu. Gue bilang nggak apa-apa, santai aja. Gue bilang yang penting lu jaga kesehatan lah. Gue bilang nanti tapi aku mesti ke tempat kakak gitu. Gue bilang lu nggak kesini nggak apa-apa sih. Gue bilang santai aja. Terus tadi kebaktian ikut, kok tambah sedih. Lihat keluarganya tambah sedih. Lapangan basketnya kan gelap. Mau dilihat nggak kalau dia nyala lampunya? Mau? Tek, dia gitu. Terus gue ngelihat ekspresinya dia gitu. Ini anak kayaknya apa ya? Kayak seneng ketika dia bisa flashback dengan sesuatu gitu. Dan gue baru tahu ternyata dulu dia pengen jadi pemain basket. Itu itu sepatunya Laura ketinggalan kemarin. Jadi pas aku angkat ke mobil karena udah mau pulang, kan dia di sofa. Ya kita juga lupa sih sepatunya gitu. Jadi aku nanya, mau diangkat ke kursi roda atau langsung ke mobil? Ke mobil aja Kak, langsung. Oke, Laura, boleh nggak gue gendong? Mau katanya. Ya udah, kita gendong dah tuh. Gue juga ngeri juga sih gendongnya. Jadi gue sembari bercanda lah sama dia. Bercanda aja gitu, kita sembari gendong-gendong bercanda gitu, terus sembari ngobrol. Oke, janji kita pertahankan ya. Siap. Pokoknya gue tunggu lu sembuh. Kalau lu udah sembuh, kita jalan-jalan keliling Indonesia. Kondisi Laura memang dalam pemulihan dan belum bisa berjalan seperti sedia kala. Namun semangatnya untuk berbuat baik tak pernah pudar. Terbukti saat mengetahui dirinya dapat bantuan uang dari Deddy Corbuzier sebesar 250 juta. Siapa sangka Laura justru berencana akan menggunakan uang tersebut untuk membantu orang lain, membantu anak-anak yatim. Betapa mulianya hati Laura yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Bahkan kekaguman itu pun turut diucapkan Deddy Corbuzier pada unggahan di media sosialnya. Inilah bentuk kekaguman Deddy Corbuzier terhadap sosok Laura Anna. Sebenarnya ini tidak mau dipublish ya teman-teman. Sebenarnya Om Deddy juga nggak mau banget ini dipublish ke semua orang karena memang beliau sangat kayak gue nggak mau gue jadi orang yang kontennya giveaway gitu, intinya itu. Jadi pada waktu itu ada yang main wayang kayaknya. Jadi gue waktu itu emang lagi menemukan ketemuin Om Deddy sama Laura, ya gue penghubungnya. Jadi akhirnya Om Deddy ngubungin ke gue, nanya gimana keadaan Laura. Ya seperti yang Om Deddy bilang, katanya ya persis seperti itu, bahwa Laura tuh nggak mau banget dikasihanin, dan Laura tuh nggak mau kayak ya dengan keadaannya dia sekarang yang membuat orang kayak oke lah gue bantuin lah inilah, karena dia punya sendiri hal yang bisa membuat dia hidup. Itu VN yang gue kasih ke Om Deddy. Dan memang sebegitu mulianya hatinya. Ya kita tahu lah, maksudnya ketika gue pribadi, ketika gue menghadapi sakit mungkin seperti beliau gitu, kayak ya gue pasti akan terima ini gitu. Tapi dia sampai mikir kayak, Sel, kita kan pengen Natal nih, ya udahlah kita kasih ke anak-anak aja deh, anak panti, kita beliin mainan. Kenangan atas Laura Anna masih begitu melekat. Ketegarannya menjalani hidup sungguh sangat dikagumi. Punya keyakinan kuat untuk sembuh, seperti apa perjuangan Laura untuk melawan penyakit spinal cord injury yang membuat dirinya menjadi lumpuh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Diketahui Edelenyi Laura Anna alami kecelakaan mobil yang dikendarai Gaga Muhammad Desember 2019 lalu. Akibat kecelakaan itu kondisinya lumpuh. Diduga ia menderita spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang. Meskipun kakinya masih bisa merasakan sentuhan dan indera perasaannya tetap aktif, namun ia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Lantas apa sebenarnya arti spinal cord injury tersebut? Benarkah bisa berakibat fatal bahkan untuk anggota tubuh yang lain? Spinal cord injury atau bahasa gampangnya adalah cedera dari saraf tulang belakang. Ini adalah suatu kejadian yang sering terjadi mengikuti kecelakaan dan ini adalah salah satu kondisi yang sangat-sangat merugikan pasien. Cedera saraf tulang belakang atau spinal cord injury ini sering menyebabkan kecacatan dan bisa membuat pasien ini menderita di sisa hidupnya kalau memang tidak ditangani dengan cepat, dengan tepat dan akurat. Tergantung, jadi dia cedera tulang belakang yang mulai dari leher sampai tulang ekor ya, tergantung lokasi cederanya di mana. Cedera di sini bisa sarafnya saja yang cedera atau bengkak, atau bisa ada yang namanya dislokasi atau tulangnya bergeser sehingga sarafnya itu tanda kutip seperti terputus. Nah, kemungkinan terburuknya adalah terjadi kelumpuhan pasti ya, dia akan terjadi kelumpuhan. Kelumpuhannya di mana tergantung dari tempat dia terkena cedera. Kalau di leher biasanya dia akan terkena tangan dan kakinya lumpuh. Kalau di daerah tulang dada ya namanya torakal atau di daerah tulang pinggang biasanya kakinya saja. Bisa juga terjadi gangguan berkemih. Jadi berkemihnya ini bisa mampet. Jadi dia nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar atau bablas ya nggak bisa ditahan. Ini juga berpengaruh juga pada saluran pencernaan dan juga banyak sekali termasuk tekanan darah. Dia wanita atau anak perempuan yang luar biasa kuatnya. Tapi ya kadang-kadang suka over dalam artian lupa nggak sanggup dirinya. Benar-benar itu luar biasa. Cuman mungkin tidak didukung dengan secara financial untuk terapi. Tapi, nah ini mungkin yang Laura minta. Ya lo jangan enak-enak dong. Gue juga mau sembuh. Gue juga mau terapi. Itu jelas. Aku justice for Laura Jess. Meskipun kondisinya sulit untuk berjalan dan lebih banyak habiskan keseharian di atas kasur, namun tidak membuat semangat Laura menjadi luntur. Yakin dirinya bisa sembuh, Laura pun sempat menjalani sebagian pengobatan dan juga terapi agar bisa berjalan seperti sedia kala. Namun sayang, takdir berkata lain. Perjuangan Laura pun harus terhenti. Laura berpulang untuk selamanya. Kita menemukan suatu kecurigaan cedera sumsum tulang belakang ya, itu misalnya pada kecelakaan, maka korbannya ini jangan langsung diangkat ya, harus diangkat dengan cara yang benar. Karena kalau kita langsung angkat bisa jadi hanya cedera, tapi ternyata kita angkat jadi patah, jadi lebih parah lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga harus dilakukan pengobatan sesegera mungkin di rumah sakit, karena dengan pemberian obat yang tepat dan akurat, kemungkinan pemulihannya bisa lebih cepat. Hindari pemijatan, terus terapi-terapi yang tidak sesuai dengan medis, karena pada cedera tulang belakang orang tersebut harus diimobilisasi. Penyembuhan itu tergantung dari derajat keparahan kerusakan cederanya ya, yang pertama itu. Yang kedua, seberapa tepat dan cepat dia ditangani. Ceria, orang sekitar juga dia baik banget sih Norama. Itu aja bisa dibilang kata-kata ya emang iya gitu. Ceria, dia benar-benar kuat. Seberat masalah dia tuh dia hadapin dengan tegar. Laura tuh takut sama dunia luar. Kemarin dia cerita-cerita, terus akhirnya yuk bisa kita bisa keluar. Akhirnya dia pengen banget, akhirnya dia pengen banget keluar. Sampai gue bilang, tapi nggak apa-apa kan mobil gue ya cuma begitu doang, Red Ferrari gitu. Gue bilang mobil gue cuma begini nggak apa-apa, yang penting keluar kita night ride. Wah itu menurut gue sebuah seneng juga gue dengernya, karena memang dia pengen keluar akhirnya dan pengen senang-senang lagi gitu. Tapi ya mungkin kita akan night ride di surga nanti. Demikian pemirsa, kabar terkini
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.